Gara-gara Harvey Muiz divonis 6,5 tahun aja padahal dia ngerugiin negara segitu banyaknya. FYP gua isinya jadi banyak banget netizen yang terinspirasi jadi dia. Ya gimana enggak, coba 6,5 tahun aja, belum lagi dipotong remisi, belum lagi dipotong ina inu. Aduh, gawat banget, ini bener-bener gawat. Lu dapat uang 5 triliun. Oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Aku mau. Mau bang. Uang 5 triliun nih di dalam penjara. Ya mau dong, banyak lah. Bisa sih gerugi negara sampai 271 triliun, tapi pengadilan vonis cuma 6,5 tahun penjara karena 12 tahun dianggap terlalu tinggi. Terus hakimnya bilang, tuntutan 12 tahun itu terlalu berat, harus diringankan karena beliau sopan dan santun serta punya keluarga. Si anjir, emang di dunia ini yang punya keluarga cuma dia doang. Dan asal lu tahu, ini baru kejadian sejarah di Cina. Korupsi tertinggi sampai 6,8 triliun itu dieksekusinya mati. Sedangkan ini 300 triliun, cuma 6,5 tahun penjara. Dan kalau nggak salah dendanya cuma 1 M. Gue nggak ngerti deh. Gue pikir kita ganti presiden bakal beda, ternyata masih sama aja. Atau sebenarnya bukan masalah presidennya, tapi siapa aja presidennya, hukum atau hakimnya tetap sama. Ya pesan moralnya adalah silakan korupsi daripada maling ayam digebukin sampai meninggal. Ya yang penting lu sopan, berkelakuan baik, punya keluarga. Paling di penjara 3 bulan, denda 5.000. Ada yang mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Nggak ada pidatonya. Saya kalau diberi orang 100 miliar, saya mau di penjara. Harvey Muiz dituntut 6,5 tahun penjara. Hakim anggap 12 tahun berat karena alasan keluarga. Ini benar. Beri saya 300 triliun, kami siap di penjara 6,5 tahun. Nah, waduh juga ada ya. Orang diadili tidak sopan. Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu nggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. Katanya pemerintah mau bebenah. Apanya yang dibenahin? Kocak. Jenderal omon-omon. Sebelum dilantik, omon-omonnya waduh. Akan saya Jenderal omon-omon. Sampai ke Antartika. Sampai ke Gurun Sahara. Omon-omon. Setelah dilantik, hei para koruptor, hai teman-temanku, kalau kalian kembalikan diam-diam, kalian akan saya ampuni. Yang penting dikembalikan ya. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini bukan kita reaction tentang Hasto ya kan, tetapi ya kali ini pengamat politik Ray Rangkuti ya sindir keras Presiden Prabowo Subianto usai terdakwa korupsi kasus timah Harvey Muiz divonis penjara lebih rendah ya. Ya, kita tahu sendiri lah ya kan, divonis 6,5 tahun ya, sedangkan merugikan negara 300 triliun ya kan. Waduh, memang di sini banyak sekali netizen yang ya bisa dibilang menyerang Pak Prabowo juga ya. Katanya dulu sebelum jadi presiden akan kejar para koruptor itu sampai ke Antartika lah, apalah kan. Tapi sekarang malah kita nggak tahu lah. Tapi itu tanggapan netizen yang kurang suka sama Pak Prabowo ya. Dan banyak juga lah tanggapan netizen tentang ya suami Sandra Dewi ini yang dihukum lebih rendah daripada ya kerugian negara ini, tidak masuk akal lah ya kan. Justru bahkan banyak netizen yang mengatakan aku juga mau ya korupsi 300 miliar gitu ya kan. 300 triliun gitu ya kan. Dan dihukum 6,5 tahun. Nah, mari kita simak video ini. Gara-gara Harvey Muiz divonis 6,5 tahun aja padahal dia ngerugiin negara segitu banyaknya. FYP gua isinya jadi banyak banget netizen yang terinspirasi jadi dia. Ya gimana enggak, coba 6,5 tahun aja, belum lagi dipotong remisi, belum lagi dipotong ina inu. Aduh, gawat banget, ini bener-bener gawat. Tapi gue harap ini belum fiksi, semoga aja Bapak Prabowo itu turun gunung lagi kayak kasus si Ronald Tanur kemarin. Si Ronald Tanur yang ternyata divonis bebas sama hakim, sekarang jadi nggak jadi dan malah si hakimnya juga ikut masuk buai. Kita tunggu aja karena gue percaya Bapak Presiden pilihan gue nggak mungkin cuman omon-omon aja. Gue punya pertanyaan.
seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri paling dikit 5 triliun aja ada lah. Iya, benar. Anggaplah 5 triliun gitu. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun. Oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Aku mau. Aku mau. Mau bang. Uang 5 triliun nih di dalam penjara. Iya, mau dong. Banyak lah. Will you be orang yang mau? Or not? Benar juga, nggak masuk akal. Kok bisa sih gerugi negara sampai 271 triliun tapi pengadilan vonis cuma 6,5 tahun penjara karena 12 tahun dianggap terlalu tinggi. Terus hakimnya bilang, tuntutan 12 tahun itu terlalu berat, harus diringankan karena beliau sopan dan santun serta punya keluarga. Si anjir, emang di dunia ini yang punya keluarga cuma dia doang. Dan asal lu tahu, ini baru kejadian sejarah di Cina. Korupsi tertinggi sampai 6,8 triliun itu dieksekusinya mati. Sedangkan ini 300 triliun, cuma 6,5 tahun penjara. Dan kalau nggak salah dendanya cuma 1 M. Gue nggak ngerti deh. Gue pikir kita ganti presiden bakal beda, ternyata masih sama aja. Atau sebenarnya bukan masalah presidennya, tapi siapa aja presidennya, hukum atau hakimnya tetap sama. Yang perlu dipertanyakan ini siapa? Keputusan dari hakimnya atau sistem dari pemerintahan, dan ada tanggung jawab presiden. Kan percuma aja gak sih? Pesannya buat lu pada pejabat yang masih ada di atas sana, silahkan korupsi yang banyak. Jadi nanti ketika di depan jaksa, depan pengadilan cukup berkelakuan sopan, lu punya keluarga, jadi ntar paling cuma 6,5 tahun. Ya 300 triliun ketutup lah kalau misalkan cuma 6,5 tahun doang mah. Tapi lu saja yang udah rugi negara 271 triliun. 300 triliun ya, hukumannya cuma 6,5 tahun. Dan denda kurang lebih 1 miliar. Nggak tega sih hakim hukum berat-berat. Padahal 12 tahun itu aja masih keringanan. Jadi nggak usah kaget, ini Indonesia bukan Cina, apalagi Korea. Pesan moralnya adalah silakan korupsi daripada maling ayam digebukin sampai meninggal. Ya yang penting lu sopan, berkelakuan baik, punya keluarga. Paling di penjara 3 bulan, denda 5.000. Negara ini kan sangat hormat sama koruptor dan sayang sama koruptor. Ada yang mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Nggak ada pidatonya. Ini maksudnya Harvey Muiz ya? Saya tahu. Korupsi 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun. Kalau ada saat ini orang yang mau ngasih saya uang 100 miliar, saya siap di penjara selama 6 tahun. Coba kalau kita pikir 100 miliar ya. Ini kerja di perkebunan kelapa sawit. Mau abang ini 100 miliar 6,5 tahun. 3 juta. 3 juta kali setahun 36 juta. 36 juta dikali 50 tahun itu cuma 1 miliar 800 juta. Bayangkan kamu punya uang 100 miliar. Berapa tahun kamu bisa hidup hanya hengkang-hengkang kaki aja di rumah. Ataupun mau jalan-jalan kemanapun bebas. Saya kalau diberi orang 100 miliar, saya mau di penjara. Harvey Muiz dituntut 6,5 tahun penjara. Hakim anggap 12 tahun berat karena alasan keluarga. Ini menarik nih. Harvey Muiz ini ditangkap karena kasus korupsi PT Timah yang bikin negara rugi 300 triliun. Nih bukti-buktinya, di berita ada semua. Kita baca nih. Rugikan negara 300 triliun. Kenapa Harvey Muiz divonis ringan? Nih Kompas aja sampai nanya begini. Soalnya 300 triliun itu banyak banget. Kalau gaji kamu 3 juta, butuh waktu sekitar 8,3 juta tahun buat ngumpulin duit sebanyak itu. Dengan asumsi gaji kamu nggak dipakai sama sekali. Tapi kalau kerugian sampai segitu banyak, kenapa hukumannya cuma segitu? Kita baca liputan dan Kompas. Kalau kita baca berita, Harvey Muiz ngelakuin semua korupsi ini nggak sendirian. Bahkan si Harvey ini ngakunya kalau dia cuma ngebantu temannya aja yang direktur utama. Jadi dia bukan pembuat keputusan dan hakim nerima semua alasan ini. Jaksa nuntut 12 tahun, sama hakim dikasih 6,5 tahun aja. Alasannya nih, yang bikin ringan vonis Harvey Muiz sopan dan punya tanggungan keluarga. Saya nggak mau komen apa-apa, takut dikira nggak sopan. Saya cuma mau nunjukin berita ini nih. Rugikan negara 6,7 triliun, Cina eksekusi Li Jianping. Sementara di Indonesia, rugikan negara 300 triliun divonis 6,5 tahun. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Ini harus diganti hukumnya, diubah. Nah, ini pun beri saya 300 triliun, kami siap
di penjara 6,5 tahun. Nah, waduh. Ini tamparan keras untuk Pak Prabowo juga ada ya. Orang diadili tidak sopan. Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu enggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. You tahu enggak? Berapa jumlah penghuni penjara? Catatan saya ketika saya menjadi Menko Polhukam di tahun terakhir. Penghuni penjara di Indonesia adalah 263.000 orang. 50% lebih itu narkoba. Korban kejahatan narkoba. Yang koruptor itu tidak sampai 0,5%. Dari 263.000 itu hanya 1.290 atau 1.300 orang. Itu tidak sampai 0,5%. Kenapa kok ini yang diistimewakan? Yang pencuri ayam, korban narkoba, orang membunuh istrinya karena istrinya selingkuh, orang karena ditipu, orang membakar orang karena kalap gitu. Kenapa tidak itu aja yang dibebaskan kalau alasannya biar penjara penuh gitu. Ngomong-ngomong soal Harvey Muiz nih ya, di penjerong 6 tahun 6 bulan, denda 1M, ganti kerugian negara 210 miliar nih ya. Kata gue nggak sekalian aja dibebasin, nggak sekalian aja dimaafin gitu, ya kan? Iya. Kita bukan Tuhan, kita dilarang untuk bebasin menghakimi aja manusia gitu dong. ya kan? Yang boleh menghakimi itu hanya Tuhan kan? Nggak sekalian aja dibebasin gitu kata gue. Dia lah, kata gue mendingan dimaafin aja. Namanya manusia. Kali aja dia lagi hilap ya kan? Sekarang lu pada tahu kan kenapa hukum di dunia itu tidak adil? Karena hukuman yang adil itu hanya ada di akhirat. Ya gue juga belum tahu sih di akhirat itu seadil apa gitu ya. Karena kan saya belum pernah metong, say. Ini kalau hukum cuman perkara karena berkelakuan sopan dan sudah berkeluarga, apa gunanya ada hukum? Semua orang akan menjadi baik dan akan menjadi sopan ketika dia benar-benar bersalah. Cuman di Indonesia cuy ya, ketika ada koruptor ketekong say, depan kamera wartawan tuh masih bisa dada-dada, ngasih sarang heel, bisa senyum sayang, ya. Bingung gue juga. Terus kata lawyernya, kata kuasa hukumnya Harvey Muiz nih, katanya masih belum puas sama hasilnya. Lu belum puas apa? Maunya diapain? Dibebasin? Mau seumur hidup hukumannya? Ini kurang puasnya apa nih? Notabene-nya apa nih? Ini menjurus ke kurang berat hukumannya atau hukumannya masih terlalu berat dengan 6 tahun 6 bulan denda 1 miliar tuh masih keberatan gitu. Udah kata gue bebasin aja sekalian, maafin, namanya manusia hilap. Deh, gitu kan? Kata gue mah gini ya, kalau emang mau ngasih pengurangan hukuman untuk seorang koruptor atau untuk seseorang yang memang jelas bersalah dan harus dipenjerong gitu ya, cari alasannya tuh yang lebih masuk di logika akal manusia gitu loh ya. Jangan berkelakuan baik, berkelakuan sopan, udah berkeluarga, apa sih? Lu pikir itu dulu ibu-ibu yang maling ayam terus ketekong masuk penjerong, itu dia nyolong ayam buat siapa? Ayam loh yang dicolong, ayam. Ayam berapa duit sih? Kalian bisa lihat betapa adilnya keadilan negara Republik Indonesia ini. Adil banget. Kemarin gue belanja 12-12 Natal sale aja ya di toko oren. Nggak nyampe 50% amat loh diskonnya. Terus 6 tahun 6 bulan di penjerong say, belum sama remisi. Nanti setelah diremisi apa? Bilangnya apa? Bebas bersyarat. Tiba-tiba gue udah ngeliat updatean mereka jalan-jalan lagi ke luar negeri, happy-happy, pasang pohon Natal segede bagong, semewah-mewah, hotel mewah pun kalah gitu. Pensil aja diraut, itu numbuhnya ke atas bukan ke bawah. Katanya pemerintah mau bebenah. Apanya yang dibenahin? Kocak. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara ini hakimnya guys. Tahun dan tandain guys. Dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan. Lihat selama 6 kalian bulan. Dengar. Tandain guys. Jenderal omon-omon. Sebelum dilantik, omon-omonnya waduh. Akan saya Jenderal omon-omon. Sampai ke Antartika, sampai ke Gurun Sahara. Omon-omon, setelah dilantik, hei para koruptor, hei teman-temanku, kalau kalian kembalikan diam-diam, kalian akan saya ampuni. Yang penting dikembalikan ya. Aduh, gimana? Negara ini mau persis dari para koruptor. 300 triliun potensi kerugian negara. Itu cuma dihukum 6 tahun. Kalian tahu nggak? Itu 6 triliun. Ya 6 triliun di China tembak mati. Ya harusnya Pak Jenderal itu, hei, saya saat ini telah dilantik, saya akan sediakan 100 peti mayat. Ya 99 untuk kalian para koruptor dan 1 untuk saya jika saya berkorupsi misalnya. Begitu dong. Itu baru macan itu. Jadi nggak meong.
udah dalam kondisi payah begini. Wah, tamparan keras untuk Pak Prabowo ya. Rakyat kita ini susah, Pak. Memang akan dikasih makan gratis, baru akan 10.000. Kalau pajaknya Pak Prabowo nggak ikut-ikutan ya. Secara psikologis akan menaikkan harga-harga. Dan rakyat yang sudah menderita, mencari nafkah, mencari kerja susah, itu shock. Dulu bilang omon-omon, sekarang Bapak yang omon-omon. Aduh, tunggu ya, saya baru 2 bulan. Pak, udah 2 bulan, udah hampir 100 hari. Masih omon-omon aja. Hah? Ini dolar ini dan 16.000. Tuh. Nyari kerja susah. Cobalah tengok. Berapa banyak anak-anak yang tamat dari S1, apalagi anak-anak tamat SMA. Nganggur. Aduh. Korupsi mau diampuni. Ya, itu belum, Pak. Parabotan. Ya. Nah, guys, kalian dengar sendirilah, itulah kata-kata netizen ya kan. Sekarang ini ya menurut aku tamparan keras untuk Pak Prabowo ya kan. Nah, makanya ya kan dari dulu Pak Jokowi ya meminta ya DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Ya supaya jangan kayak gini ya, kayak suaminya Sandra Dewi ini ya kan. Sudah koruptor banyak gitu ya kan, 300 triliun yang dirugikan negara 300 triliun gitu ya kan. Dihukumnya 6,5 tahun. Itu pun kuasa hukumnya mengatakan belum puas lagi. Alamak. Nah, maka daripada itu Pak Prabowo, aku minta, saya mohon rakyat ataupun pendukungmu mohon ya kan untuk segera untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor ataupun ya ajukan lagi lah ya kan ke DPR nih. Kalau DPR nggak mau ya paksa terus, Pak. Nah, ya karena apa ya, kita nggak mau juga ya melihat para koruptor ini dihukum ringan setelah memakan duit rakyat bertriliun-triliun. Ya ini Pak, untuk Bapak ini ya menurut aku ini adalah tamparan keras untuk Pak Prabowo ya. Pak Prabowo dikatain meong Asia sekarang ya kan. Pak Prabowo dikatain omon-omon, jenderal omon-omon sekarang. Terus kita sebagai pendukung Bapak mau berkata apa? Karena Bapak lah yang sekarang ini pegang kuasa. Jadi Bapak bisa melakukan apa saja. Termasuk undang-undang perampasan aset korupsi ini Pak terus didorong supaya Bapak tidak diserang lagi. Ya, kalau Bapak hanya diam saja sekarang ini ya, maka para pembenci-pembenci Bapak ini akan terus menyerang Bapak. Ya, untuk Pak Prabowo, please deh Pak Prabowo. Kita mohonlah ini untuk sebagai rakyat ataupun sebagai pendukung Bapak, tolong desak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Sehingga ya sampai sah lah gitu, sampai jadi lah undang-undang itu ya Pak. Ya jangan sampai seperti ini. Ya kita nggak mau lagi. Setelah dia koruptor langsung dimiskinkan. Ataupun kayak di Cina itu ya kan. Ya langsung aja dihukum dor gitu ya kan. Biar pindah alam gitu ya kan. Aduh, gimana nih Pak? Nah kita doakan untuk Pak Prabowo semoga berani ya turun tangan juga untuk kasus yang satu ini. Supaya nggak ya bisa dibilang memudarkan kepercayaan para pendukung Bapak untuk Bapak Prabowo ya kan. Oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.